visi dan misi sudah tercapai, ada 3 hal sebetulnya. Keinginan dari sekolah, kemudian juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Davis dimanapun Anda berada, kembali lagi di Dava Podcast. Dan jumpa lagi dengan saya Nia. Kemarin kita sudah kedatangan waka kurikulum di SMK Darul Falah. Dan saat ini kita kedatangan waka kesiswaan di SMP Islam Darul Falah, yaitu Bapak Rosyid. Assalamualaikum Bapak Rosyid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Apa kegiatan Bapak hari ini? Kegiatan di sekolah atau di rumah? Semuanya Bapak. Kalau bicara masalah kegiatan, saya pribadi sudah berkeluarga. Iya Pak. Tentunya banyak hal yang dikerjakan. Tadi saja saya itu dari Kador, Nyurfi, tempat rumah literasi. Literasi ya Bapak, Ya. di sini juga ada literasi. Saya sangat semangat sekali sebetulnya kemarin itu mendengar ada siswa yang sekarang sudah banyak direkrut semangat untuk membaca. Alhamdulillah juga Bapak. Saya coba kemarin cari jalan untuk bagaimana mendapatkan hibah buku gratis. Alhamdulillah sekarang sudah masuk. Insyaallah sebentar lagi kita mendapatkan sebagai tambahan untuk siswa agar supaya mereka lebih semangat. Alhamdulillah ya Bapak. Alhamdulillah. Baik, lanjut Bapak. Kalau boleh tahu tata tertib di SMP Islam Darul Falah itu apa saja Bapak? Sebelum kita membahas tentang tata tertib, perlu juga kita ketahui bahwasanya memang adanya tata tertib ini adalah sebagai bahan pengendali kepada semua siswa. Artinya pengendali di sini adalah semua siswa punya perilaku masing-masing. Jadi perlu di sekolah itu memang diadakan tata tertib, peraturan agar supaya mereka itu tidak melakukan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan tujuan sekolah, yang mungkin perilakunya yang kurang sejalan mungkin dengan sekolah, melanggar ya Jadi Bapak. ketika masuk kepada sekolah SMP Islam Darul Falah perlu diarahkan atau diberitahukan kepada mereka tentang tata tertib sekolah biar visi dan misi sekolah sesuai dengan harapan. Pernahkah ada siswa yang melanggar dan bagaimana cara mengatasinya? Terkait dengan siswa yang melanggar memang bukan hanya pernah, tiap hari ada. Ya kalau dipanggil kemudian ditanyakan ya berbagai macam alasan sebetulnya, dan kami pun menerima alasannya tersebut. Cuman kami kan tidak tahu apakah mereka jujur atau tidak. Yang terpenting pada saat mereka melanggar sudah masuk sekolah, misalkan pelanggarannya tentang salat duha. Sekarang kan sekolah kita kan ada salat duha. Oh iya Pak. Kemudian juga ada salat duha berjemaah. Wah, sudah ada di ini, sekolah semua nih Pak. Dijadikan tata tertib sudah. Jadi kalau misalkan siswa tidak salat duha, kita panggil ke kantor. Dengan cara apa? Kalau misalkan sebagian guru misalkan atau TU-nya belum datang, ada absen. Oh iya. Ya, ditanyakan kenapa kok terlambat dan kita sesuaikan hukumannya. Kalau pertama mungkin ringan. Jadi sekedar memberikan pemahaman, penyadaran kepada mereka agar supaya mereka datang lebih awal untuk melaksanakan sholat duha. Kalau 2 kalinya nanti beda lagi hukumannya. Itu apa Pak? Ya paling tidak baca yasin lah. Baca yasin, kemudian baca sholawat sampai berapa 1000 mungkin. Oh iya Pak, itu kan sanksinya itu untuk yang ringan-ringan. Kalau yang berat itu kalau boleh tahu itu apa Pak? Ya, ini kan sebetulnya tidak hanya langsung pada berat. Setelah ringan ada sanksi sedang, kemudian ada sanksi berat, kemudian sangat berat. Ya, kalau yang ringan tadi, kalau yang sedang itu kita pelaksanaannya adalah
membersihkan lingkungan sekolah semua. Cara atau tindakan hukuman yang kami berikan di sini sifatnya mengasah, memberikan penyadaran. Artinya kalau misalkan ada siswa yang melanggar, bukan langsung dipukul lah, ditampilkan dan segala macam, tidak. Harus kasih pemahaman dulu ya Pak. Memberikan penanaman pendidikan atau penyadaran lah. Seperti tadi baca Yasin, baca selawat. Kemudian kalau sedang ya bisa membersihkan halaman sekolah biar mereka sadar bahwasanya kebersihan itu sebagian dari iman gitu ya. Iya ya Pak. Kemudian kalau berat ini pemanggilan orang tua. Kalau berat, misalkan kalau berat itu bertato atau bertindik, memakai anting, itu kan sudah masuk kategori berat. Iya Pak. Ya, ini pemanggilan orang tua. Kemudian yang sangat berat misalkan ini dikembalikan kepada orang tua. Maksudnya semisal, Pak, maksudnya? Di kemudian hari sudah kelihatan bahwasanya dia hamil, atau mungkin persentase kehadiran tidak mencapai 80%. Banyak nakalnya. Ya, banyak nakalnya. Yang itu sebelumnya sudah ada pemanggilan, peringatan segala macam. Nah, itu tata tertib yang kita berlakukan di SMP Islam Darul Falah. Oh iya Bapak. Ya. Apakah tata tertib ini sudah melibatkan sosialisasi antara siswa dan orang tua enggak Pak? Alhamdulillah sebetulnya ini pernah melibatkan. Oh ya pernah Pak? Ya, artinya mengundang orang tua. Seperti yang Bapak katakan ya, tadi, pemanggilan ya Pak? Ini artinya semua wali itu diikutsertakan untuk agar supaya mereka mengetahui tata tertib yang ada di lembaga. Sekolah. Ya, di lembaga kita. Kemudian pernah juga tidak sempat mengumpulkan wali murid, cuman kita membuat semacam print out, kemudian disampaikan kepada siswa, ini loh, sampaikan kepada orang tuanya agar supaya mereka tahu tata tertib yang ada di lembaga, agar supaya mereka mengetahui tata tertib yang ada di lembaga kita, agar supaya bagaimana keinginan lembaga, keinginan sekolah khususnya SMP Islam Darul Falah itu bisa tercapai. Iya gitu. Pak, iya Pak. Kalau misalkan tadi kan dibahas tentang sholat duha, jadi setidaknya orang tua sudah mengetahui, oh, jam sekian sekolahmu nak sudah sholat duha kok belum berangkat, jadi mereka pun ikut menyuruh, ya menggembleng. Nah, itu salah satu cara kami bagaimana siswa itu bisa betul-betul melaksanakan kewajibannya, yaitu taat kepada aturan sekolah ya Pak. Karena begini nih ya, visi dan misi sudah tercapai, ada 3 hal sebetulnya. Keinginan dari sekolah, kemudian juga bagaimana siswa bisa mematuhi tata tertib, kemudian juga dorongan atau dukungan dari orang tua. Kalau 3 hal ini semuanya kompak, insya Allah visi dan misi lembaga kita akan sesuai dengan harapan. Terus harapan sekolah ke depan itu dalam mengikuti tata tertib di SMP Islam Darul Falah itu apa Pak? Ya, yang harapan kami, mari kami mohon kepada seluruh siswa SMP Islam Darul Falah khususnya, kemudian juga kepada wali siswa atau kepada orang tua wali siswa, ya, Pak, untuk ikut kerjasama biar tidak timpang. Jadi cita-cita ya, kita itu biar tercapai. Karena kalau timpang, insya Allah tidak akan tercapai. Seperti halnya misal becak gitu kan ya. Iya Pak ya. Becak itu kan punya roda 2, kemudian ada pendorong di belakang. Pendorong itu diibaratkan dengan guru, lembaga. Jadi mengayuh. Kemudian rodanya yang 2 itu samanya dengan siswa dan orang tuanya. Kalau rodanya sama-sama seimbang, artinya bisa difungsikan, maka becak yang didorong oleh lembaga akan sampai pada tujuan. Kalau memang salah satunya kempos atau dua-duanya kempos, ya lembaga hanya berusaha terus saja, insya Allah sampai juga mungkin beberapa lambat, tahun, mungkin butuhkan beberapa 3-5 tahun mungkin ya. Nah, itu. Baik teman-teman Davis, itulah pesan dan harapan yang disampaikan oleh Bapak Rosyid. Dan pada intinya, tata tertib itu sangat dibutuhkan oleh pihak lembaga, siswa sendiri, dan juga pihak lainnya. Terima kasih Bapak Rosyid sudah berkenan untuk hadir di studio
pada hari ini. Ya, terima kasih pula terutama juga kepada teman-teman Davis ya. Ya, Kemudian Pak. juga host muda yang ada di samping saya ini. Alhamdulillah saya bisa dihadirkan ke studio ini, walaupun sebetulnya awalnya saya agak grogi. Alhamdulillah bisa, walaupun mungkin terbatas. Baik teman-teman Davis, cukup sekian pada season ketiga ini. Jangan lupa ketemu lagi di season berikutnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.